Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat subtitle atau teks terjemahan di software Adobe Premiere Pro. Yang contohnya seperti ini. Dengan adanya subtitle, maka penonton kalian tidak lagi kebingungan dengan bahasa yang ada pada film ataupun pada video yang sedang kalian buat. Oh iya, bagi teman-teman yang sedang mencari footage video drone gratis, no copyright, kalian bisa download video saya yang ini, atau klik video yang saya sematkan di bagian atas. Saya juga bakal menyimpannya di deskripsi video ini. Jadi kalian bebas menggunakannya tanpa copyright alias gratis. Agar tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja pada tutorialnya. Oke, cara pertama yang bisa kalian gunakan untuk menuliskan teks terjemahan yaitu dengan menggunakan tab tool ataupun yang berbentuk huruf T pada software kalian. Terus tinggal kalian tulis di videonya. Misalkan di sini si narasumber berbicara, perkenalkan nama saya Laode Muhammad Kariu. Nah, ini kalian tinggal sesuaikan dengan apa yang dibicarakan oleh subjek ataupun narasumber kalian gitu teman-teman. Kalau udah dirasa cukup, kita ke selection tool, terus atur ke tengah tulisannya. Kalau misalkan kepanjangan kita enter, terus ke ini rata tengah, lalu selection tool lagi, atur lagi ke tengah video ini tulisannya. Terus kalau kebesaran kita kecilin tulisannya, misalkan 80. Kalau kekecilan kita naikin lagi sedikit, misalkan 85. Nah, misalkan 85 ya. Terus untuk warnanya kalian bisa ganti warna apa aja, misalkan warna putih atau warna kuning. Saya di sini menggunakan warna kuning sebagai contoh. Terus untuk mempertebalnya kalian bisa menggunakan stroke ataupun aktifin backgroundnya gitu teman-teman. Terus untuk ganti fontnya kalian bisa menggunakan font apa aja di sini. Ada banyak font yang bisa kalian gunakan, Arial, Helvetica dan lain sebagainya. Tapi ya saya sebagai contoh menggunakan font ini aja gitu teman-teman. Terus kalau udah dirasa cukup, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Kita kecilin dulu kalimat ini, kan kepanjangan nih. Kita kecilin di akhir kalimat si narasumber ini berbicara gitu teman-teman. Misalkan sampai sini, kita potong ataupun kita perkecil teks yang tadi. Terus kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ya udah, begini aja sampai seterusnya ini teman-teman caranya. Tinggal ke type tool lagi, tulis lagi di sini apa yang dibicarakan oleh narasumber kalian. Terus atur posisinya, kecilin lagi sampai di mana si narasumber berbicara. Di sini kan kelihatan nih ada kayak gelombang gitu teman-teman. Itu tandanya si narasumber berbicara di bagian situ saja gitu teman-teman. Terus untuk kalimat berikutnya, begitupun sampai di akhir videonya kalian pakai cara ini bisa, ataupun cara yang kedua ya teman-teman. Ini cara yang kedua, kalian bisa menggunakan, kita ke file, terus new, terus cari yang namanya legacy title. Nah, ini kalian bisa menggunakan cara ini juga. Nah, kalau misalkan kayak gini, klik OK. Kalau ada tulisan kayak gini, kalian klik sini terus close panel. Nah, udah kalian udah bisa tulis di sini, tapi kita perbesar dulu nih. Ini kan sama mirip-mirip seperti yang tadi sebenarnya teman-teman. Ada selection tool, ada tab tool. Tapi di sini kalian bisa tentukan bagian mana tengahnya karena udah ada titik-titiknya gitu teman-teman. Terus di sini lebih mudah sebenarnya. Misalkan dia berbicara, perkenalkan nama saya Laode Muhammad Kariu. Terus selection tool lagi, terus kita ganti fontnya. Kalau misalkan dirasa kurang, kita ganti di sini font family. Cari font apa aja yang bisa kalian gunakan. Misalkan Arial. Nah, misalkan menggunakan font ini ya teman-teman. Kita perkecil fontnya di font size misalkan 80 atau berapa gitu ya teman-teman. Ya 80 coba. Misalkan 80. Terus kita seret ke tengah. Nah, di sini itu nggak kayak tadi. Kalau kayak tadi kan ribet kita cari-cari lagi bagian mana tengahnya. Kalau di sini udah ada patokannya. Dan kalau misalkan dirasa kurang tengah, ini kan misalkan kalian udah lihat nih ada titiknya, tapi kalau misalkan dirasa kurang tengah, kalian bisa tunggu. Kita ganti ketebalannya dulu. Kita ganti ketebalan atau nggak usah deh, pakai regular aja. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi kan kita by feeling cari bagian mana tengahnya. Kalau di sini itu udah ada otomatis kita bisa langsung klik agar teksnya bisa langsung ke tengah gitu teman-teman. Klik ini, nah langsung dia kegeser di bagian tengah gitu teman-teman. Nah, saya kasih contoh lagi, misalkan saya ada di sini, langsung aja klik di sini nih, center.
tak langsung ke tengah gitu teman-teman, ya kan, cukup mudah. Terus kalau misalkan kita mau ke tengah tulisan atau ke tengah ini, kita pakai center ini, dimana aja deh pokoknya teman-teman. Terus kalau mau di tengah-tengah videonya pakai ini, nah bisa gitu. Jadi fungsi kedua ini terus hampir sama gitu teman-teman. Kalau yang kanan ini kalau yang kiri ini fungsinya untuk ke tengah video, tapi kalau untuk subtitle kan di bawah, jadi kalian hanya pakai yang di sebelah kanan aja. Terus kalau udah, kita close saja ini, lalu kemudian title ini, itu kan yang tadi nih, title yang kita buat tadi, itu kita drag and drop ke timelinenya, kita drag ke sini, kita kecilin sampai di bagian akhir kalimatnya, terus kita lanjut ke kalimat berikutnya gitu teman-teman. Sama seperti cara yang tadi, menggunakan file tadi, terus menggunakan lagi sitet, tapi cara yang cepat nih teman-teman. Cara yang cepat, kalian tinggal copy paste aja ini, klik option lalu geser ke sebelah sini, terus kemudian nah kita ubah teksnya, klik dua kali atau double klik ya, di sini close panel, terus kita ganti teksnya sesuai dengan kalimat yang dibicarakan oleh si narasumber. Kita hapus semuanya. Dia berbicara sebagai tokoh adat, terus kita tentukan rata tengahnya, lalu nah jangan kasih keluar aja teman-teman, kalian cukup menggunakan ini nih, kecilin layernya nih, biar sebentar pas kalian copy paste dan kalian klik 2 kali itu langsung kebuka gitu teman-teman. Copy paste lagi dengan cara yang tadi sampai di akhir kalimatnya gitu aja teman-teman. Lalu untuk cara yang ketiga, nah ini cara yang lebih cepat gitu teman-teman, dan ini yang sering digunakan oleh para editor ketika membuat subtitle ataupun teks terjemahan. Caranya gimana untuk membuat subtitle secara cepat? Yaitu kalian ke new item, kita kecilin dulu layer ini supaya tampilannya lebih luas. Terus kita pilih new item, lalu kemudian pilih yang namanya caption, lalu ubah di bagian standarnya, pilih yang namanya open caption, jangan open subtitle ya teman-teman. Yang lainnya ikuti seperti ini, lalu klik OK. Aduh, ada suara ayam nih, parah banget. Terus kita seret ini ke timeline, kita perluas tampilannya, lalu klik 2 kali di situ dan bakal muncul seperti ini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kalian bisa tulis langsung di sini. Kita hapus ininya. Nah, itu kan udah kelihatan tuh di bagian sini. Kita tulis teksnya sesuai dengan apa yang dibicarakan narasumber. Misalkan dia bicara tadi, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Kariu. Pilih rata tengah, terus nah di sini kan kita kecilin fontnya di sini, misalkan 75. Nah di sini open positionnya itu menunjukkan arah subtitle kalian di mana saja gitu teman-teman. Kalian bisa menggunakan arah yang mana saja, tapi pada umumnya itu kan biasanya ada di bawah. Nah ya udah, kalian klik titik 3 yang di bagian bawah supaya posisinya itu di bagian tengah bawah gitu teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita cari di bagian akhir kalimat si narasumber ini berbicara. Nah untuk bagian sini, ketika kalian klik layernya itu bakalan otomatis muncul, dan ketika kalian mengklik yang lain itu bakal otomatis keluar gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir ketika layer ini nanti bakalan hilang. Kita cari di bagian akhir si narasumber ini berbicara, lalu kemudian kita potong di bagian situ dengan cara kecilin aja ya teman-teman. Kita kecilin di sini. Kalau udah dirasa sampai segitu dia berbicara, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Kita tinggal klik plus atau add caption, tuliskan kalimat berikutnya, misalkan sebagai tokoh adat gitu teman-teman. Kita seret ini sampai di bagian si narasumber berbicara. Kita besarin timelinenya sedikit. Nah ini kan kelihatan banget ini
Kalau misalkan ini kurang sejajar awalan masuk si narasumber ketika berbicara gitu teman-teman. Jadi kita atur posisinya supaya sejajar gitu teman-teman. Lalu untuk kalimat berikutnya kita lakukan hal yang sama lagi seperti tadi. Kita klik add caption, tuliskan kalimat berikutnya, tokoh budaya misalkan, tarik lagi di bagian awalan dia berbicara, terus tarik di bagian akhir dia berbicara, misalkan di sini kan kelihatan banget itu, sampai di akhir videonya gitu teman-teman. Lakukan dengan cara yang sama. Terus kalau misalkan kalian pengen hilangin background hitam ataupun latar hitam di belakang teks itu, kalian klik ini background ataupun apa namanya itu background color, terus klik yang namanya ini opacity, terus kecilin menjadi 0. Nah, dia langsung bakalan hilang sendirinya gitu teman-teman. Kalau misalkan kita tarikan seperti ini nih, kalau misalkan mau samar-samar ya udah kita kecilin jadi 50 misalkan. Itu hitam-hitamnya masih ada tapi lebih samar-samar gitu teman-teman. Ya seperti inilah kurang lebih. Saya nggak mau pakai yang hitam-hitam misalkan, ya udah kita kecilin aja ininya. Atau misalkan saya pengen ganti warna putih atau warna merah gitu teman-teman, bisa seperti itu. Itu jarang banget orang pakai warna merah. Nah, misalkan seperti tadi gini, tapi saya nggak mau pakai, jadi 0 aja. Terus ganti fontnya di sini. Misalkan mau pakai Helvetica. Kalau misalkan kalian mau ganti semua fontnya, itu kan kalian perlu selection dulu nih semua fontnya, terus kalian tinggal ganti fontnya apa aja gitu teman-teman. Nah misalkan seperti ini nih, itu kan cuma satu yang beda, jadi seleksi ke semua teks yang udah kalian buat ini, lalu pilih font, terus ganti gitu teman-teman. Nah biar semuanya berubah gitu teman-teman. Aduh ini kan salah nih, harusnya kita seleksi dulu, terus ganti ketebalannya, apa mau pakai regular ataupun bold. Jadi coba kita pakai regular aja, itu bakalan keganti semuanya gitu teman-teman. Kita coba videonya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman, sangat-sangat mudah dan lebih cepat ini sebenarnya teman-teman dibandingkan menggunakan tab tool ataupun legacy title ya teman-teman. Karena emang di open caption ini emang dibuat untuk membuat teks terjemahan ataupun teks subtitle gitu teman-teman, dan ya tentu ini lebih cepat dibandingkan yang lainnya gitu teman-teman. Sedangkan sebenarnya kalau menggunakan tab tool ataupun teks terjemahan itu fungsinya lebih kepada teks-teks yang singkat sebenarnya teman-teman. Kayak misalkan informasi nama narasumbernya, misalkan di sini saya menggunakan tab tool ya. Misalkan di sini namanya Laode Muhammad Kariu. Terus dia pekerjaannya sebagai toko adat Buton. Terus kita atur di bagian ininya, panjang videonya, tinggal kita ganti warnanya, misalkan warna putih. Terus klik OK. Nah biasanya tab tool ataupun legacy title itu fungsinya sebenarnya hanya teks-teks yang singkat sebenarnya teman-teman, bukan teks-teks yang panjang seperti subtitle ini. Jadi kalau kalian menggunakan tab tool untuk subtitle itu nggak salah juga, tapi kalau misalkan fungsi sebenarnya yang saya tahu tab tool ataupun legacy title itu fungsinya hanya untuk teks-teks yang singkat gitu, yang hanya satu kali nongol di videonya gitu, 1 kali 2 kali nongol lah ibaratnya gitu teman-teman. Tapi kalau untuk subtitle, kembali lagi untuk subtitle menggunakan yang namanya open caption. Di situ udah tinggal add caption aja, udah langsung kalian bisa tambahkan tanpa perlu lagi ubah fontnya, ubah atur tengahnya, jadi udah otomatis gitu teman-teman. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Saya Farid, sampai jumpa pada video-video berikutnya.